Apa gunanya ngreget-ngreget itu? Ayo sing duwe pohon ra sambat, tanggane sing sambat. Iki buahe mara dene ya ora, meng entuke meng godhonge tok, ngopo nyuran. Begitu pula ilmu yang tanpa amal, tidak ada faedah, non faedah nih, anfaedah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kajian demi kajian yang kita laksanakan seperti pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan faedah yang luas insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kajian sejarah Nabi ini kita tambah mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melihat Nabi hanya setelah berhasilnya beliau. Setelah Nabi sudah punya pasukan, wah, Nabi ini, Nabi itu, sing didelok enak-enak itu. Kamu tidak mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak mengatakan, mohon maaf, sampai-sampai ke ranah sudah non moral. Oh, Rasulullah enak, istrinya banyak. 13 tahun Rasulullah hanya dengan Siti Khadijah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya istri banyak. Loh, setelah itu istrinya banyak saja, itu bukan gadis-gadis, bukan mbak-mbak yang masih muda, mbak-mbak, janda-janda yang memang sudah berusia lebih dari matang, di atas 40 tahunan kebanyakan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita melihat, mohon maaf ini Pak, ada satu cerita mengenai ulama Jogja. Kalau jenengan tahu pondok pesantren paling klasik di Jogja namanya Pondok Pesantren Krapyak. Bukan paling sih, termasuk klasik. Karena kalau dikatakan Melangi itu juga termasuk klasik gitu. Pondok Pesantren Melangi itu termasuk pondok pesantren klasik. Karena setahu saya Mbah Nur Iman yang ada di Melangi itu harusnya jadi raja. Cuman beliau mau fokus untuk belajar agama, akhirnya diberi satu tempat namanya Melangi. Sampai sekarang Melangi menjadi salah satu desa wisata religi. Habib, Krapyak ada apa? Loh, Mbah Munawir Krapyak itu istrinya bukan satu, istrinya beberapa orang istri. Salah satu di antara istri beliau anak daripada murid beliau. Dan anak daripada murid beliau ini ceritanya luar biasa. Yang menceritakan saya cucunya sendiri. Apa yang terjadi? Ada salah satu murid Mbah Munawir namanya Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah ini orang daerah Bantul. Lah ketika acara khataman zaman biyen Pak, orang tua tetap ngaji, tetap ngapalke Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ngapalke ndak faktor usia, tua wae tetap ngapalke. Nah, ini Mbah Hasbullah yang sudah lumayan usianya matang, anaknya juga ndak sedikit, anaknya banyak, tetap ngapalke Al-Qur'an. Sampai pada suatu saat Mbah Hasbullah mengadakan acara khataman Quran. Hataman Quran itu apa? Hafalan Qurannya komplit sudah 30 juz, ditelateni, dididik, diasuh oleh Mbah Munawir. Apa yang terjadi? Ketika bawa barang-barang, wong namanya tasyakuran, nggawa gula, teh, beras, ayam jago sak wernane. Ketika sampai ke Krapyak, Mbah Munawir tuh cuman tanya gini, salah satu di antara yang bawa barang-barang bawaan tasyakuran ini putri Mbah Hasbullah. Apa yang terjadi? Mbah Munawir tanya sama Mbah Hasbullah, kuwi sapa le? Anakmu toh? Halo? Kuwi sapa le? Anakmu po? Kok nggih? Iki menggih. Nek Mbah Hasbullah jawabannya pripun? Murid kepada guru, "Enggih Yai, niku putri dalem, nawi jenengan kersakaken monggo." Kalau memang jenengan menginginkan putri saya untuk menjadi istri, silahkan. Dan betul, akhirnya dinikah. Dan dari putri Mbah Hasbullah itu lahirlah 3 orang penghafal Al-Quran. Salah satunya Mbah Ahmad Munawir, yang nomor 2-nya Bunyai Ngrukem, Bunyai Nawawi Ngrukem Bantul, yang anak-anaknya hampir semuanya hafidh Al-Quran. Yang satu lagi
istri daripada Mbah Mungdir Kediri. Wah, zaman sakniki ngono kuwi langsung digawe status WA apa status Instagram napa Facebook, kuwi ayu kok dol tukang rabi. Para ingkang kawula mulyakaken, maka di antara hikmah yang kita ambil dan kita petik dari sejarah Nabi, itu Nabi perjuangannya sangat dahsyat. Perjuangan Nabi sangat hebat. Tidak mudah loh orang untuk melihat orang yang disayang itu sengsara ataupun dalam keadaan dianiaya. Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya yang beriman kepada beliau teraniaya, terzalimi. Sampai sebagian di antara mereka hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Melanjutkan kajian mengenai hijrah ke Habasyah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang jumlahnya 83 orang, 83 orang laki-laki dan 18 perempuan, mereka hijrah ke kota Habasyah. Apa yang terjadi? Sudah masuk ke dalam Habasyah, negara Ethiopia, negara yang Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya rajanya bukan raja yang zalim dan tidak rela dengan adanya kezaliman di negaranya. Nah, ini kita akan ta'aruf sama Najasyi. Kita akan ta'aruf dengan Najasyi. Jadi pada malam hari ini kita akan lebih mengenal siapa sebetulnya Najasyi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin yang sudah berlalu kita menjelaskan mengenai bagaimana ketika orang-orang sudah mulai ke Ethiopia, ke Habasyah, lalu tidak rela orang-orang kafir Quraisy. Waduh, ini enak-enak mereka pergi ke Ethiopia, mentang-mentang di Ethiopia kita tidak ada orang-orang kafir Quraisy, terus mereka mau enak-enak di sana. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengirimkan 2 orang utusan menuju ke Raja Najasyi, Raja Habasyah atau Raja Ethiopia, untuk menarik mundur mereka lagi, mengambil mereka. Siapa yang diutus? Yang diutus salah satu di antara sahabat Rasulullah nanti pada saatnya, cuman dalam cerita ini masih kafir beliau. Amr ibnul As, orang yang sangat hebat, cerdas, pintar, negosiator ulung. Amr ibnul As ditemani oleh Al-Walid ibnul Mughirah. Ditemani oleh Imarah ibnul Walid. Berdua mereka menjadi duta besar orang-orang Mekah untuk menuju ke Raja Habasyi. Cuman mereka pakai strategi. Apa yang mereka lakukan? Bawa kuda, bawa baju, bawa macam-macam. Sebelum ke rajanya, punggawa-punggawa kerajaan, menteri-menteri disowani kabeh. Asa, gimana kabare, Bro? Wah, piye kowe saka Mekah to? Ke Mekah. Ini Amr ibnul As orang pinter. Jadi kenalannya high class itu gampang. Pinter ngomong, pinter ngobrol. Jadi kenal menteri itu mudah dia. Apa yang terjadi? Punggawa-punggawa raja sudah dimasuki semua, sudah diberikan hadiah semua. Ilmu KKN iki kan biyen jan wis ono. Dadi nek misale KKN zaman saiki aja dipikir pinter, padha edane. Tidak ada orang yang pintar di dalam melaksanakan maksiat. Kalau kamu pintar, kamu menghindari maksiat, bukan melaksanakan maksiat. Beb, ini teman saya pintar judi. Tidak pintar itu, goblok. Kalau dia pintar, dia akan menghindari judi. Beb, ini pintar main doro burung, terus uangnya banyak karena hasil taruhan. Tidak pintar, bodoh. Kalau dia pintar, tidak mungkin dia akan melaksanakan itu. Orang yang pintar, al-kaisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, itu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Orang yang selalu memikirkan gimana caranya memperbaiki dirinya.
wa amila lima ba'dal maut. Yang dia lakukan ialah apa yang akan saya persiapkan setelah saya mati. Itu orang pinter. Jadi kalau misalkan ada salah satu iklan orang pinter kalah sama orang bejo, perlu jenengan tanya, sing pinter iki apa modele? Oh, bukan pinter itu karena gelar atau ini dan itu, bukan. Orang pinter ialah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Hari esoknya harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang pinter. Karena dia tafakur, dia mengandalkan berpikir, bukan hanya sekedar kerja keras, cuman juga kerja cerdas. Ini Amr ibnul As orang pinter ini. Wow, luar biasa. Cuman ya pinternya pinter goblok ya. Wong KKN loh. Kolusi nih Pak, hebat dia. Wah, masuk ke sini, masuk ke situ, masuk ke sini, masuk ke situ, sampai bawa kuda, bawa baju, bawa ini, bawa itu. Ya cuman sebelum ngobrol kasih hadiah, setelah ngobrol tolong dibantulah. Saya lagi ada keperluan ini sama raja, nanti tolong dibantu. Awang nek wis mulutnya udah kemasukan makanan, ngomong susah, bisanya cuman ngangguk. Makanya jangan pernah Anda menerima hadiah dari orang lain yang orang lain itu membutuhkan jasa kepada Anda. Apalagi Anda seorang yang harusnya netral, jangan. Karena al-insan ajirul ihsan. Orang itu akan tertawan dengan kebaikan orang lain. Kalau misalkan kamu sudah wah, wong iki karo aku apian nih, masa saya akan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Bingung jur pripun, menghukumi dengan yang buruk. Apa yang terjadi? Anda tergolong orang yang zalim. Anda tergolong orang yang memutuskan dengan keputusan yang tidak adil. Jangan. Jadilah orang yang adil. Kalau memang Beb ini lagi butuh sama saya, terus dia ngasih hadiah saya, jangan terima. Kenapa? Ini namanya suap ini. Ar-rashi wal murtashi finnar. Habib kalau ndak nyuap urusan ndak lancar, mending ndak lancar tinimbang kamu nyuap. Ndak lancarnya kamu minimal kamu kere. Ndak lancarnya kamu minimal kamu jabatannya ndak tinggi. Cuman kalau misalkan lancar, neraka, pilih mana? Ar-rashi wal murtashi. Ya Allah, Beb apa jenengan ini ngomong seperti ini ndak pernah nyuap. Mbuh, kalau misalkan nyogok polisi di tengah jalan operasi, hitungane apa aku ra dong. Soale nek dadak sidang ngono ki waduh suwi. Allah. Polisi ini saya ngajak aneh. Saya masih ingat betul Pak, makanya hati-hati kalau misalkan berangkat ke Solo Tigo atau ke Semarang lewat daerah Kopeng, itu ada jebakan Batman di situ. Sebetulnya saya yakin saya tidak sesuai prosedur itu operasi polisi situ, karena pas tikungan ngek ngono, Allah polisi. Jangankan ndak bawa STNK atau SIM, pentil ban ndak ada kena. Lah kula nanti kecandak niku. Waduh, apa sih? Pahit. Niku nek misale bayar polisi ning tengah dalan niku hitungane menyuap napa mboten niku? Ya pun berarti aku tahu. Para ingkang kawula mulyakaken. Muga-muga diapura Gusti Allah. Para ingkang kawula mulyakaken, Amr ibnul As mendatangi Najasyi. Setelah ini gengnya, setelah punggawa-punggawa kerajaan sudah diberikan hadiah, diberikan macam-macam, setelah itu fadakhalan Najasyi Amr ibnul As wa Imaratu ibnul Walid, masuk ke dalam Najasyi. Saking hebatnya Amr ibnul As, dia rela menggugurkan harga dirinya di hadapan Najasyi. Apa itu? Fasajada. Karena memang cara menghormati Raja Najasyi pada saat itu dengan sujud, maka Amr ibnul As sujud kepadanya Najasyi. Wah, wong nek disobyo-sobyo niku lak biasane tambah seneng. Setelah Amr ibnul As sujud kepada Najasyi,
dibangkitkan sama Najasyi, tahu kalau ini teman karibnya, sama Raja Amr ibnul As juga main ini. Kalau matur high class nih. Apa yang terjadi? Amr ibnul As digandeng oleh Najasyi, didudukkan di atas singgasana bersama Najasyi. Piye kabarmu Kang? Suwe randene Kang. Nggih Pak Najasyi. Wis rada sauntara mboten tindak mriki niki. Oh piye? Al Walid Imarah ibnul Walid didudukkan di satu kursi, cuman termasuk dekat. Apa yang terjadi? Amr ibnul As baru cerita setelah ngobrol basa-basi, baru bilang, wahai raja, sesungguhnya ada kerabat kami dari Mekah yang lari kemari. Inna nafaran min bani ammina nazalu ardik. Sungguhnya masih sepupu kami ini ada kurang lebih 100 orang yang mereka kabur kemari. Mereka sudah tidak mau beriman kepada Tuhan yang dulu mereka sembah. Juga mereka tidak mau masuk ke dalam agama kalian. Kalau misalkan sampai kemari masuk agama kalian, berarti ya enggak apa-apa lah. Cuman sampai sini juga mereka enggak masuk ke dalam agama kalian. Provokasi. Provokasi itu nyalah-nyalahkan orang sesuai dengan yang tidak diinginkan oleh orang yang mendengar. Itu namanya provokasi. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang gemar mengadu domba. Orang yang menjadikan orang lain benci kepada orang yang kita omongin, itu namanya adu domba. Orang yang menjadikan orang lain benci kepada orang yang kita tidak suka, itu adu domba. Jangan. Kalau memang kamu tidak suka sama orang, malah kalau bisa banyak-banyakin doa, puji dia. Kalau misalkan kita tidak suka sama orang, misal ya manusia, jenengan tidak cocok sama orang, dosen kah, Pak RT kah, takmir masjid. Pripun beb carane? Dongake sae. Jangan doakan semoga cepat pulang ke rahmatullah. Dongake mati jenenge. Wis mudah-mudahan Pak ini cepat pulang ke rahmatullah. Jangan. Tidak baik orang mendoakan mati, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jangan. Cuman doakan an dhahril ghaib, ya Allah, walaupun saya tidak suka sama dia, cuman mudah-mudahan engkau berikan ini ke dia, gitu ya. Doakan. Terus puji orang ini kalau misalkan depan orang lain, gimana kabarnya? Masya Allah, orang baik, orang soleh itu. Beliau gini. Tunjukkan hal-hal yang baik yang kamu ketahui tentang orang yang kamu tidak suka itu. Lama kelamaan kamu sendiri akan suka sama dia. Wong kowe ngerti keapiane kok ora mbok tresnani iki piye? Halo? Sebetulnya hati kita itu tidak pantas untuk membenci makhluknya Allah. Ngapain kita benci dia? Ngerepotin hati kita. Jok kakean brengkel, Pak. Jenengan yakin mawon, nek benang diudel-udel niku dadine bundet. Apa meneh hatine awak dhewe, Pak? Bundet, nek benang bundet niku nek misale wis bundete bundet-det. Siapa yang mon lateni nguculke napa ikatan-ikatan yang ada di benang? Sira kober. Apalagi hati kita. Mula jangan mau menjadikan hatinya bundet penuh dengan nestapa kepada orang lain. Loske mawon. Wong apik muga-muga mlebu swarga. Sapa ngerti nek mlebu swarga malah nyelametne aku. Mboten mawon. Nek yo angel. Pun toh provokasi. Pak Raja Najasyi, mereka itu tidak masuk ke dalam agama kalian, murtad dari agama kami. Mereka itu membawa satu agama baru, bukan agama kalian, juga membenci agama kami, bahkan juga membenci agama kalian. Ini kami dari Mekah ini diutus oleh para tokoh-tokoh Mekah supaya mengambil mereka kembali. Wes jangan sampai ngerusak di sini, ngerusak di sana saja ndak apa-apa ngono. Ojo tekan ngodal-ngadal ning kene. Tok-tok tanggung jawab ngono, Pak. Wes biar ini tak ambil lagi. Najasyi bingung. Di mana mereka? Apa betul? Wahai para punggawa-punggawa kerajaan, betul ada. Di mana? Mereka sudah tinggal di Habasyah sini.
Maka para punggawa-punggawa sing wis disuap, wis sing di sogok niki langsung bilang sama Najasyi, wahai raja, ndak usah kebanyakan mikir, tangkap mereka, kembalikan pulang ke Mekah saja, ndak usah kita mengadili, wis langsung aja kembalikan, ndak usah pakai mikir, ndak usah pakai investigasi, wis langsung balikkan saja. Akan tetapi Najasyi bukan orang bodoh, Najasyi bukan orang bahlul, Najasyi bukan orang yang bodoh, Najasyi orang pinter. Orang yang pinter itu akan mencari kebenaran tanpa menghiraukan omongan siapapun. Dia akan cari yang benar yang mana. Jangan terpengaruh dengan orang, karena kebenaran itu jelas akan menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jangan terpaku sama sosok. Ini Pak, ini gini, berarti yang benar ini. Siapa tahu dia juga salah. Wong podo menungsoni. Dia bukan menjadi tolak ukur agama Islam siapapun orang. Khususnya selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai itu kemarin ada yang salaman sama murid santriwatinya, kok berarti salaman sama santriwati boleh? Stop. Sebesar-besar kiai kita harus hormat dan takzim. Cuman kalau yang salah tetap harus kita katakan salah tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Beb, ini kiai ini kemarin ada orang yang mabuk sama kiai ini, dibiarkan, didiamkan saja, bahkan dikasih uang tuh untuk beli mabuk-mabukan lagi. Ada, saya pernah ketemu kiai yang seperti itu. Kiai Beb, kiai, cuman cara berdakwahnya memang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi dia memiliki pendapat, daripada mabuk di tempat lain mending mabuk di sini tempat saya aja. Setelah selesai mabuk minimal saya bisa ngajak sholat. Kalau di sana tidak ada yang ngajak sholat. Ojo mah itu. Cuman ini gimana? Loh, kalau menurut yang hak atau yang batil ini salah. Cuman kalau cara ilmu dakwah, ilmu kamu sama ilmu dia belum ada apa-apanya, meneng wae. Ojo sidik-sidik langsung gawe status Instagram, walah kiai dan Ustadz apa itu? Belajar cuman pakai status Facebook. Kok mau itu orang yang belajar puluhan tahun di pondok pesantren ataupun di perguruan tinggi Islam? Jangan. Terus gimana Beb? Najasyi orang yang pinter, tidak mudah terprovokasi, dan begitulah seharusnya seorang pemimpin. Bahkan kalau misalkan mau memutuskan keputusan di dalam ilmu fikih, orang yang mau memutuskan keputusan jangankan marah, kebelet buang air besar saja tidak boleh memutuskan keputusan. Jadi jenengan lagi mau, Pak ini tolong diputuskan cepat Pak, jenengan kebelet buang air besar dulu. Kenapa? Takut-takut pemikirannya tidak matang. Oh cepet ah, selakdel. Orang yang kepanasan, orang yang kehausan, orang yang kelaparan, orang yang kepingin buang air kecil, orang yang kepingin buang air besar, wanita yang lagi menstruasi tidak boleh memberikan keputusan. Karena apa? Kondisi psikologi kejiwaan mereka sedang memiliki kebutuhan terhadap sesuatu. Jangan. Ya Allah, Beb ini gimana, saya diminta keputusan, cuman saya posisi lagi hatinya tidak tenang, diam. Tak bilang sama orang itu, kalau mau nunggu, kalau tidak mau ya sudah. Saya sekarang lagi tidak tentrem untuk memutuskan, saya butuh waktu jenih, saya butuh waktu bening. Makanya jadi seorang pemimpin itu tidak mudah, karena dia dituntut cepat, cuman bukan hanya cepat, dituntut tepat. Pemimpin itu bukan hanya dituntut cepat, cuman dituntut tepat. Cepat tidak tepat disalahne, tepat tidak cepat disalahne. Serba salah toh. Orang bodoh yang kepingin jadi pemimpin. Orang yang kepingin jadi pemimpin itu orang bodoh. Kalau orang pintar sebetulnya tidak mau jadi seorang pemimpin. Makanya sebetulnya kalau kampanye itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena pemimpin itu yang tidak mau jadi pemimpin sebetulnya. Sing ra gelem ki malah monggo jenengan sing dadi.
Anak sing kampanye pilih saya, aja dipilih. Kudune. Para ingkang kawula mulyakaken, Amr ibnul As merayu-rayu Najasyi. Najasyi sudah raja, udah kembalikan saja, ndak usah sidang-sidangan. Jelas mereka salah kok. Mereka bawa agama baru, mereka akan merusak kerajaanmu. Wes balikkan saja. Najasyi bilang, tidak mau saya. La wallahi hatta alam ayu syai'in hum. Tidak sampai aku betul-betul tahu siapa mereka, ada apa dengan mereka. Loh, Raja Najasyi, mereka tidak akan menghormatimu kalau kami menghormat kamu dengan sujud. Mereka tidak bakal mau sujud loh. Maka sama Najasyi diutus utusan, cepat kamu bergegas ke orang-orang yang disebutkan oleh teman-teman saya ini, panggil mereka kemari. Syup. Pengawal kerajaan keluar dari kerajaan, langsung bergegas menuju ke komplek umat Islam yang ada di situ, yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Wahai rombongan, kalian diminta untuk menghadap ke kerajaan. Bingung mereka. Setelah mereka bersatu, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, hari ini aku akan menjadi juru bicara kalian. Kita ngomong gimana? Ngomong biasa. Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kita akan berbicara sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita akan berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Terserah jadinya mau apa, terserah. Pokok men ndak boleh menjilat, ndak boleh melebih-lebihkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang kita katakan, yang diperintahkan oleh Rasulullah itu yang kita katakan. Mau gimana terserah. Penting pun manut kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Penting nih Pak, manut kanjeng Nabi sama dengan selamat. Ndak usah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Tingkat dunia akhirat manut kanjeng Nabi niku judulnya mesti selamat. Nek ra manut kanjeng Nabi, mbumbuan, mbuh selamat mbuh ora. Mumet cetha niku. Nabi sudah bilang jangan bohong. Karena orang yang iman itu sejatinya ndak akan berbohong. Kepentok masalah, nek jenengan jujur, ajur, ra jujur, kabur. Apa yang terjadi? Terima ajur tinimbang kabur. Kabur ning dunya, kabur ning akhirat mboten saged. Allah. Lamma ja'ahumun Najasyi yatlubuhum ijtama'u thumma qala ba'dhum li ba'd ma taquluna fir rajul idza jama'tumuh faqala Ja'far radhiyallahu anhu ana khatibukumul yaum wa inna ma naqulu ma 'allamana wa ma amarna bihi Rasulullah wa yakunu ma yakun wa qad kana Najasyi da'a saqifatu wa amara bi nashri masahibim khawlah falamma ja'a Ja'far saha Ja'far wa qala, ini ketika diutus untuk memanggil Ja'far, Najasyi ini memanggil tim pertimbangan presiden. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, yang merupakan orang-orang yang ahli Injil dan ahli ilmu. Kemari, ada masalah penting. Ada pendatang, yang pendatang ini kabur dari daerah mereka, berlindung ke kita, minta suaka kemari. Gimana? Maka Ja'far bin Abi Thalib ketika sampai ke pintu, Ja'far mengatakan, Ja'far bil bab yasta'dhin wa ma'ahu Hizbullah. Wahai raja, saya namanya Ja'far, meminta izin untuk masuk, dan bersama Ja'far pasukan Allah. Ngeri. Faqala Najasyi bilang, masuk, keamanan dari Allah saya jamin juga. Loh, Beb, kok Najasyi tahu Allah? Karena Najasyi agamanya Nasara. Bahkan Najasyi orang yang paling alim
di daerah Ethiopia tentang agama Nasrani. Jadi pendeta, rahib-rahib sama Najasyi takluk. Bahkan di dalam salah satu riwayat, Kaisar Romawi mengutus pendeta-pendeta untuk belajar sama Najasyi tentang agama Nasrani. Jadi Najasyi ini mboten wong ngecek-ngecek, sudah raja paling saalim-alimnya ahli ilmu Nasrani. Ini fakta sejarah. Apa yang terjadi para rawuh? Fadakhala alaihi wa dakhalu khalfah fasallama alaihi faqala al-malik. Maka ketika Ja'far masuk mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk coyorone wong Islam. Najasyi bingung, kalian tidak sujud sama saya? Itu yang lain pada sujud kalau masuk, kalian tidak sujud? Maka ini rombongan duta besar orang kafir bilang, lah tau tenan, tak kandani lah mungkin sujud ke tengah jenengan Najasyi, tidak mungkin sujud kepada engkau wahai raja. Mereka mengatakan pasukannya Allah, cuman mereka tidak mau hormat kepada raja. Gimana ini? Wes raja ndak usah kebanyakan ditanya interogasian. Wes langsung ngirim ke kami saja. Ini mereka tanggung jawab kami. Mereka ini masih kerabat kami semuanya. Ndak. Raja Najasyi bilang, kenapa kalian tidak sujud kepadaku? Ma mana aku mantas yuduli wa tuhayyuni bi tahiyyati allati ahya biha. Maka Ja'far mengatakan, Najasyi tanya, kenapa kalian tidak ada yang sujud kepadaku? Padahal semuanya ini kalau masuk kemari harus sujud, dan itu merupakan penghormatan aku sebagai raja di sini. Kenapa kalian tidak mau sujud? Maka Ja'far menjawab, la nasjudu illa lillah. Kami dididik untuk tidak pernah meletakkan jidat kami bersujud kecuali hanya untuk kepada Allah. Kenapa? Maka Ja'far menjawab, karena Rasulullah karena Allah Ta'ala Tuhan kami sudah mengutus utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan kami untuk tidak sujud kepada apapun selain kepada Allah, memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, memerintahkan kami untuk ini, memerintahkan kami penghormatan bukan dengan sujud, penghormatan itu dengan salam. Jelas. Maka kami menghormatimu dengan cara menghormati yang diajarkan oleh Nabi kami, oleh Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada kami. Najasyi kaget. Mereka berpedoman mereka. Bukan orang yang gampang ditaklukkan. Melihat ketakjuban Najasyi, ini Amr ibnul As masih tidak terima. Raja, mereka ini mengata-ngatai Tuhannya kalian loh. Kalian kan menyembah Isa al-Masih, putra daripada Maryam, yang gadis suci. Mereka tidak terima terhadap Isa al-Masih. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang jajal lek jenengan sing dadi Ja'far bin Abi Thalib mungkin segede-gede gimana. Bingung ameh ngomong apa. Orang kalau hatinya kuat, hatinya tekadnya bulat, maka lisannya pun akan kuat juga. Tidak ada AIUEO. Cuman kalau orang tekadnya belum bulat, lidahnya pun tidak tajam. Kenapa? Tekadnya tidak bulat. Makanya kalau termasuk kita ketika diinterogasi orang, itu di dalam ilmu psikologi bisa tahu. Orang yang jawabnya ngalor ngidul ya menyembunyikan sesuatu pasti. Man kalau orang yang jawabnya saya kemari butuhnya ini, tenanan. Ilmu psikologi, Habib tahu dari mana? Wah, penting nih Pak. Saya tahu karena saya pernah masuk kantor imigrasi luar negeri berkali-kali Pak. Ditanya pakai bahasa Cina, ora dong. Nganggo bahasa Inggris, waalaikumsalam. Jawabnya gelibat-gelibat, melbu kantor imigrasi 2 jam aku. Sampai akhirnya, cuman kalau memang ditanya bingung, ora iso jawab. Cuman kalau mereka melihat dari CCTV tenang, wong ra salah apa-apa.
Ketika mereka melihat 2 jam 3 jam tahu nih orang tidak bersalah, dibolehkan untuk masuk ke dalam negara mereka. Ini penting. Orang yang bersalah pasti tidak tenang, baik dohir ataupun batin. Makanya kalau jenengan merasa hatinya tidak tenang, ada salah ini berarti. Berbuat suami istri, istrinya kok tidak tenang, jenengan berarti salah. Suaminya tidak tenang, ya berarti suaminya yang salah. Dua-duanya tidak tenang, salah kabeh. Maka kalau jiwa sudah tenang berarti benar. Cuman kalau hati berkecamuk dan bergejolak berarti tidak tenang, salah kamu berarti. Perbaiki. Jangan menyimpan kesalahan. Seperti kemarin saya mau cerita ini Pak. Gigi saya dicabut. Kok dilalah sing dicabut pas geraham. Cuman dokternya kula dokter gigi recommended tenan. Namanya dokter gigi Fasih. Fasih namanya beliau, dokter Fasih. Beliau dulu ikut taklim seperti ini. Jadi zaman masih mahasiswa ikut kajian-kajian seperti ini. Setelah jadi dokter ketemu kula, loh Habib Saidi ya? Aku ngerti. Oh kami dulu ikut kajiannya jenengan Habib. Oh Masya Allah. Oh apa mas? Oh iya. Kula yang batin tua tenan aku berarti. Sing melu kajianku wis dadi dokter gigi wong kene ya standar stagnan ngene-ngene terus. Apa yang terjadi para rawuh ketika gigi geraham dicabut ini? Gigi geraham ini yang model kakinya ada 2 itu loh Bu. Jenengan nek ngerti gigi dicabut Pak, Masya Allah, seperti orang nyongkel paku di ban yang walot tenan pol-polan. Disuntik Beb, kalau misalkan nanti ada terasa ngilu atau perih bilang ya Beb, oh iya dokter ngilu, dus. Iki ngilu barang ini. Apa yang terjadi para rawuh? Setelah giginya terangkat semuanya, masih tersisa gigi yang kecil di dalam. Nikmate polrah, Pak. Apa yang terjadi? Gigi yang kecil ini kalau dibiarkan bisa menjadi kista. Bosone kanker gusi yang akan menyebabkan infeksi. Terus gimana caranya? Harus dibersihkan dan harus dicabut. Gimana pun rasanya harus hilang. Habib, ini gigi yang masih sisa ini harus saya ambil. Kalau tidak akan berdampak buruk untuk jenengan. Terus gimana? Habib masih kuat. Asyap. Suntik lagi, congkel dan akhirnya tercongkel. Tambah buruk, tambah membekas suatu kotoran, tambah susah untuk menghapusnya. Begitu pula jenengan, kesalahan itu jangan diundur-undur karena tambah susah untuk menghapus. Salah langsung perbaiki. Ini insya Allah mengenai Najasyi akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mengenai obrolan antara Najasyi. Ini Najasyi belum komentar blas nih Pak. Oh, Ja'far bin Abi Thalib ngendika ini Amr bin As yang ngomong, Najasyi belum komen. Bagaimana komentar Raja Najasyi? Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.